pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Eliana Yunita Seran MPD. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan RPP saya dengan Satuan Pendidikan SD Negeri 12 Panungaret, kelas 3 semester ganjil, tema 3 benda di sekitarku, subtema 1 aneka benda di sekitarku, pembelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan SPDP. Waktu sekali 35 menit. Yang ke A, kompetensi inti terdiri dari 4 KI. Yang pertama, menerima, menjalankan, dan menghargai agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya. Rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Yang ke B, kompetensi dasar. Yang pertama, bahasa Indonesia. 3.1 mengenali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk tulisan, visual, dan eksplorasi lingkungan. Yang kedua, menyajikan hasil informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk lisan, tulisan, dan visual menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Indikator, membaca 3.1.1 membaca teks berjudul aneka benda di sekitarku. Yang kedua, 3.1.2 mengklarifikasikan benda dan non-benda sesuai dengan teks bacaan. Yang kedua, 4.1.1 mengelompokkan benda sesuai dengan sifat fisiknya. Yang kedua, 4.1.2 menuliskan pokok-pokok informasi dengan tepat. Yang kedua, kompetensi dasar yang kedua yaitu matematika. 3.7 mendeskripsikan dan menentukan hubungan antara satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, 4.7 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antara satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Indikator 3.7.1 menyatakan satuan panjang yang digunakan dengan paling sedikit dua satuan baku dengan tepat. Yang kedua, 4.7.1 mengukur panjang benda dengan satuan panjang baku yang sering digunakan. Yang ketiga, SPDP 3.2 mengetahui bentuk dan variasi pola irama dalam lagu. Yang kedua, 4.2 menampilkan bentuk variasi irama melalui lagu. Indikator, mengidentifikasikan bentuk pola irama sederhana. 4.2.1 memeragakan pola irama dalam irama dengan tepat. C. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan membaca teks berjudul aneka benda di sekitar kita, siswa dapat mengidentifikasikan informasi dan teks. Yang kedua, mengamati benda, siswa dapat mengklarifikasikan benda dan non-benda sesuai dengan teks bacaan dengan tepat. Yang ketiga, dengan membaca teks sifat fisik benda, siswa dapat mengelompokkan benda sesuai dengan sifat fisiknya. Yang keempat, dengan melengkapi tabel, siswa dapat menuliskan pokok informasi dengan tepat. Yang kelima, dengan pengamatan terhadap alat ukur, siswa dapat menyatakan satuan panjang yang digunakan dengan paling sedikit dua satuan baku dengan tepat. Yang keenam, dengan memperhatikan pengaruh guru, siswa dapat mengukur panjang benda dengan satuan panjang baku yang sering digunakan. Yang ketujuh, dengan menirukan tepukan guru, siswa dapat mengidentifikasikan bentuk pola irama sederhana. Yang kedelapan, sederhana dengan tepat. D. Materi pembelajaran. Yang pertama, membaca wacana untuk mengidentifikasikan untuk informasi aneka benda sekitar kita.
Yang kedua, pengelompokan benda sesuai dengan bentuk, ukuran, dan warna. Yang ketiga, mengukur benda dengan menggunakan satuan baku cm. Yang keempat, berlatih tepuk dengan pola irama sederhana. Metode pembelajaran. Di sini saya mengambil pendekatan saintifik, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, dan mengkomunikasi. Metode yang saya ambil di sini permainan atau simulasi, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Yang ke F, sumber, alat, dan media pembelajaran. Yang pertama, benda-benda di sekitar lingkungan kelas. Yang kedua, aneka alat ukur seperti penggaris, meteran kain, dan lain-lain. G, kegiatan pembelajaran, yaitu pendahuluan. Guru menyapa siswa, menanyakan kabar, dan mengecek kehadiran siswa. Yang kedua, siswa berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dipimpin oleh salah satu siswa. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama, dilanjutkan lagu nasional Tanah Airku. Yang keempat, guru membuka pembelajaran dengan mengarahkan siswa untuk membaca terlebih dahulu. Yang keenam, kegiatan pembukaan dapat diawali dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyebutkan sebanyak-banyaknya benda yang berawalan huruf tertentu. Misalnya, awalan huruf S, setiap anak bergantian menyebutkan benda berawalan huruf S. Tidak boleh menyebutkan benda yang sama dengan yang telah disebutkan oleh teman-teman sebelumnya. Yang ketujuh, arahkan siswa untuk memberikan contoh benda yang bervariasi. Jangan hanya benda padat, tapi juga benda cair ataupun gas. Yang kedelapan, mengajukan pertanyaan apakah cahaya juga benda, bagaimana dengan suara. Ajak siswa untuk mendiskusikannya. Biarkan siswa dengan pendapatnya terlebih dahulu. Yang selanjutnya yaitu inti. Yang pertama, siswa membaca wacana yang ada di buku siswa. Yang kedua, siswa diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan di wacana yang dipakai. Yang ketiga, setelah membaca, siswa mengerjakan latihan di buku siswa, yaitu memilih mana yang benda dan mana yang bukan benda berdasarkan wacana yang telah dibaca tentang cahaya dan suara. Memeriksa hasil pekerjaan siswa yang sama-sama. Yang selanjutnya, siswa memperhatikan kembali buku siswa tentang pembagian benda berdasarkan ukuran, warna, dan bentuk. Setelah itu, menyimak pengarahan guru tentang sifat benda. Sifat fisik benda adalah segala sesuatu yang dapat mendeskripsikan atau mencirikan benda tersebut dapat diamati oleh indera manusia. Segala sesuatu yang bisa dilihat, diraba, dan dirasakan. Benda dapat diidentifikasikan sifat fisiknya melalui bentuk, ukuran, kekerasan, dan kekuatan, dan sebagainya. Yang keenam, kegiatan selanjutnya siswa mengamati benda-benda di sekitar dan mengelompokkan benda tersebut berdasarkan sifat fisiknya. Yang ketujuh, siswa dapat mengelompokkan sesuai warna, ukuran, bentuk, dan lain-lainnya. Misalnya, untuk warna, siswa mengelompokkan benda yang berwarna putih atau berdasarkan bentuk mengelompokkan jadi satu benda yang bentuknya persegi. Yang kedelapan, siswa menuliskan pengelompokan tersebut di buku siswa. Yang sembilan, perwakilan kelompok mempresentasikan pengelompokan benda tersebut. Yang 10, setelah perwakilan siswa mempresentasikan pengelompokan setiap siswa diminta untuk mengisi peta konsep yang telah disediakan. Yang 11, perwakilan siswa diminta untuk menjelaskan peta konsep yang telah disediakan. Yang ke-12, kegiatan dilanjutkan dengan siswa memperhatikan panjang benda yang diambil dan mengurutkan benda yang paling pendek ke benda yang paling panjang. Biasanya juga siswa diminta untuk berbaris berdasarkan tinggi badan, mulai dari yang paling pendek ke yang paling tinggi. Yang 13, siswa diminta untuk mengobservasi mana yang paling pendek dan mana yang paling panjang. Yang ke-14, guru menjelaskan bahwa banyak benda yang digunakan untuk
mengiringi lagu. Benda yang termasuk alat musik sangat banyak ragamnya. Salah satunya contohnya adalah musik yang tidak dapat bernada yang menghasilkan irama lagu. Yang selanjutnya, guru dapat mengenalkan alat musik ritmis bila ada. Akan lebih baik jika ditunjukkan juga contoh alat musik daerahnya. Yang ke-16, siswa mengamati jenis alat musik ritmis yang ada di buku siswa. Yang ke-17, sebelum menggunakan alat musik, siswa diajak berlatih tepuk tangan dengan menggunakan benda-benda di sekitar mereka. Yang ke-18, guru memberikan contoh tepukan yang merupakan pola irama dan mana yang bukan merupakan pola irama, atau memperhatikan tepukan yang tidak berpola dan tepukan yang berpola. Tepukan sangat bervariasi, boleh tepukan lemah atau kuat, ataupun tepukan tangan, tepukan meja, ataupun lainnya. Yang ke-19, siswa diperkenalkan simbol yang digunakan di buku siswa, yaitu ketukan kuat atau tepuk meja. Yang kedua, ketukan lemah atau tepuk tangan. Yang ke-20, guru menyampaikan bahwa pukulan bisa divariasikan, misalnya menggunakan dan tepuk tangan, menggunakan stik pemukul dan tepuk tangan, mengetuk di meja, di kursi, dan lain-lainnya. Yang ke-21, siswa memberikan contoh tepuk pola irama. Siswa diperkenalkan lagu yang berjudul Teka-teki. Yang ke-22, siswa berlatih bersama-sama dengan guru. Untuk bait yang selanjutnya, siswa dapat memvariasikan tepukan. Yang ke-23, kegiatan alternatif. Guru dapat membentuk kelompok kecil. Setiap kelompok dapat menggunakan media yang beragam menghasilkan tepuk. Yang terakhir, misalnya kelompok pertama bertepuk tangan dengan mengetuk meja untuk menghasilkan bunyi. Kelompok kedua, kaleng atau botol bekas minuman untuk menghasilkan bunyi. Siswa diberikan kesempatan untuk bereksplorasi dalam menghasilkan bunyi. Yang terakhir yaitu penutup. Yang pertama, guru menutup pembelajaran dengan memberikan teka-teki ada di sebuah benda. Tak terlihat namun dapat tercium, tak dapat ditangkap namun dapat dirasakan, yaitu gas. Siswa melakukan refleksi kegiatan hari ini. Kegiatan dapat berupa tanya jawab sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana perasaan mereka mengikuti kegiatan hari ini? Yang kedua, apakah mereka menemukan kesulitan? Yang ketiga, apakah yang siswa sukai dalam kegiatan hari ini? Yang keempat, sebutkan apa yang termasuk benda padat, gas maupun cair. Yang selanjutnya, guru mengajak siswa mensyukuri nikmat Tuhan yang diberikan, bagaimana Tuhan mempersiapkan alam ini dengan aneka benda-benda yang ada untuk memenuhi kehidupan manusia. D. Menyanyikan lagu daerah Ampar-Ampar Pisang. E. Kegiatan kelas diakhiri dengan doa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.